يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Hikmah Abuya Al-Hajj Fathullah Mata'anallah Betul Hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab. Dan juga kita niatkan dengan keberkahan majlis ilmu, Allah berikan kepada kita futuhal arifin, diberikan kecerdasan kita, kecerdasan spiritual, tambah dekat kepada Allah, mendapatkan cinta dan ma'rifatnya, dan keluarga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim
من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, nu'minu billah. Kita sampai di halaman 17 tentang sholat qashar jamaah ya. Kemarin sudah kelima, kita ulang ya biar urutan lagi. Tapi yang pertamanya rada cepatan, kadang ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Sudah ketemu. Faslun fi qasri salati wa jam'iha. Pasal yang berbicara tentang qasar dan jamak salat. Mengqasar salat dan menjamak salat ya. Saking pentingnya salat, kagak boleh ditinggalkan walaupun kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi musafir tetap harus salat. Tetapi Allah kasih keringanan ya. Ini sifat rahmannya Allah nih. Sama seperti puasa. Puasa diwajibkan, faman syahida minkumus syahra wajib tuh. Falyasumhu. Lagi jalan-jalan, bepergian, pulang kampung boleh. Lagi sakit boleh. Lansia boleh, ya, begitu. Jadi ternyata syariat Islam begitu indahnya, ya. Wa yajuzu lil musafir ay al multabisu bis safar. Dibolehkan bagi orang yang bepergian atau orang yang ada ciri-cirinya dia mau bepergian, ya. Qasrus salatir rubaiyah, boleh mengqasar salat yang bentuknya 4-4-4, zuhur, asar, isya, ya. La ghairaha min thunaiyatin, tidak boleh selainnya 4-4, ya, berupa yang 2 rakaat, 3 rakaat, ya. Wa jawazu qasri salati ar-rubaiyah bi khamsi syara'it, dan dibolehkannya kita mengqasar salat yang 4-4 itu ya harus dengan 5 syarat. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna safaruhu ay asyakhsu, yang pertama perjalanan seseorang itu katanya fi ghairi ma'siyatin, jalannya bukan dalam kondisi maksiat, ya. Huwa syaminun lil wajibi kaqada'i dainin, ya. Maksud daripada perjalanan yang kagak ada muatan maksiat itu mencakup seperti yang bersifat wajib. Bapak-bapak cari harta kerja, ya, untuk apa? Untuk menutupi utang misalnya, ya. Semoga yang punya hutang dengan keberkahan majlis Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Walil mandubi, dan yang dimandubkan, disunahkan, kita pergi tapi dalam hal kan dalam koridor hal-hal yang bersifat sunnah, kasilatir rahimi, seperti kita bersilaturahmi, ya. Orang cerdas dia siapkan harinya untuk silaturahmi kepada guru-gurunya, ya. Walil mubahi, dan ya mencakup juga yang selain maksiat perjalanannya yang dikatakan mubah, kasafari tijaratin, seperti perjalanan dalam bisnis, ya. Misalnya Pak Haji Nur punya bisnisnya apa? Kirim-kirim barang misalnya, ekspedisi, harus ke Surabaya, ke Medan, atau ke safari tijarah, ya. Nah, itu semua boleh
ya dalam kategori perjalanan yang bukan maksiat. Amma safarul ma'siyati, ya, adapun perjalanannya yang bentuknya maksiat, kasafari fi qat'it tariqi, seperti perjalanan dia membegal, ya, mencuri, merampok. Ada enggak kita jauh-jauh pengen ngerampok? Ada. Saya punya jamaah itu kejahatannya sudah sampai ke Brunei, Malaysia, ya, begitu. Alhamdulillah tobat umroh. Tapi naik pesawat takut ya. Ya, lucu-lucu juga ya, preman, pembunuh, tapi pas tobat subhanallah ya. Baik. Fala turakhis fihi, kagak ada dispensasi, kagak ada keringanan, tidak ada rukhsah, ya, kagak boleh mengqasar salat fihi, ya, dalam perjalanan yang berbentuk maksiat. Bapak-bapak kemana? Ke Bali. Nah, ke Bali ada dua pertanyaan nih, ya. Mau ngeliat bule-bule telanjang di sana, apa emang kunjungan kerja? Kalau kunjungan kerja berarti maksud dalam kata yang tadi syamilun lil wajibi, ya. Tapi kalau buat maksiat fala turakhis fihi bi qasrin wala jam'in, ya. Pokoknya perjalanan yang berbau bermaksiat kagak ada dah dari Allah dispensasi mengqasar salat dan menjamak salat. Paham ya? Yang kedua, boleh kita mengqasar salat. Ats-tsani an takuna masafatuhu ay as-safaru 16 farsakhan, ya. Perjalanannya, masafatu jarak perjalanan itu, ya, itu sekitar 16 farsakhan, ya. Tahdidan fil asahi, ketentuan itu, ya, tentukan yang secara benar. Wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, tapi masa kepulangannya kagak dihitung, hanya bepergiannya doang, ya. Kalau kemarin kita sudah hitung-hitung, ya, di sini sebutin juga. Wal farsakhu 3 amyal, satu farsakh itu sekitar 3 mil, ya. Wa hina idzin, saat itu famajmu'ul farasih 48 mailan, dan kumpulan dari farasih itu sejumlah berapa? 48 mail. Wal mail al-arba'atu alafi khatwah, dan 1 mail sebanyak atau sebanding 4000 langkah. Wal khatwatu 3 aqdamin, dan 1 langkahnya itu 3 telapak kaki. Wah, ini datanya otentik ini, ya. Berarti ulama menghitung itu, ya, per kaki. Subhanallah. Wal muradu bil amyal al hasimiyah, yang dimaksud dengan mile, ya, bil hitungan di sini ini menurut kalangan al hasimiyah. Secara umum kita sudah pahamin boleh masafah qasar jama' itu perjalanan 85 km sampai 90 km, ya. Berarti Jakarta Semarang lah, ya. Nah, kalau Jakarta Bandung udah belum? Udah, ya. Apalagi itu tabrakan kayak kemarin itu macet. Baik. Wasalisu, dan yang ketiga, ayyakun al-qasiru muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Yang ketiga, ya, orang yang mengqasar salat itu muaddiyan, penunaiannya kepada salat yang 4-4-4. Amal faitatu hadaran, adapun orang yang salatnya tertinggal, ya, terlambat, masbuk lah, atau dia kelewatan salatnya, ketinggalan. Hadaran, dia mukim, kagak kemana-mana. Ini istilah, setelah hadaran berarti dia mukim, enggak pergi kemana-mana. Fala taqdi fihi maqsuratan la fil hadar, maka tidak ada dia untuk menggantinya itu, ya, diringkas, ya, tidak juga dalam hadar,
Jadi kalau orang ketinggalan sholat, bapak-bapak misalnya luput nih perjalanan dari rumah ya atau kesibukan atau pengen sampai rumah udah ketinggalan sholat asar, itu kagak boleh digantinya dengan 2 rakaat ya, baik di rumah ya dia harus tetap sholatnya 4 rakaat ya begitu. Warabi'u, dan yang keempat, ayyanwiyal musafiru al-qasra. Nah, jadi maf'ul bih lis-salati. Orang yang musafir itu harus niat. Niat apa? Niat qasar. Disebutin tuh. Nanti istilah aja itu mah. Ada qasron, ada maksuratan. Boleh juga ulama mengatakan enggak apa-apa enggak pakai qasr, langsung raka'ataini. Sama aja kan? 2 rakaat. Shalli fardhu zuhri raka'ataini. Ya. Diperkuat qasran tambah bagus ya, menghadap kiblat lillahi ta'ala. Jadi apa? Yang keempat, ayyanwiyal musafirul qasra lis-salati ma'al ihtirami biha. Nah, ya, si musafir niat mengqasar salat dibarengi dengan takbiratul ihram ya. Wal khamisu, dan yang kelima yang terakhir, Allah ya tamma. Ya ini penting nih, kemarin di sini sampai sini. Allah ya tamma fi juz'in min salatihi bi muqimin. Ya. Tidak boleh bermakmum. Ya. Tidak boleh bermakmum pada sebagian daripada salatnya orang yang muqimin. Ini pengertiannya. Saya musafir, ya. Atau saya masuk ke masjid ini jamaah sudah sedang sholat ya, misalnya jamaah sholat sudah di rakaat ke-2, itu namanya juz'un min sholat, bagian daripada sholat ya. Kita orang yang musafir punya halah khasah, punya kondisi yang khusus, yang buru-buru, maka di sini kagak boleh orang yang musafir dia pengen mengqasar sholatnya bermakmum kepada orang yang mukim yang sholatnya mutim. Udah kita aja bikin sesama yang musafir begitu ya. Tapi kalau misalnya pas kita datang sesama musafir ada, kita kebanyakan begini. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan sudah 400 km ya. Nanti mobil suka istirahat tuh di tempat istirahat 200 km. Kan jamaah banyak. Bukan bis kita aja. Kita baru masuk masjid, kita lihat jamaah lain bermulai mau sholat. Nah, sama-sama boleh itu gabung. Allah ya. Jangan bermakmumnya kepada mukimin ya, orang yang tinggal di situ kagak sama ya. Ai biman yusalli salatan tamah. Nah, siapa mukimin itu? Orang yang sholatnya sempurna. Liyashmulal musafiru al-mutim, agar ya si musafir itu sempurna. Yashmul itu mencakup kesempurnaan. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan. Dan dibolehkan bagi si musafir itu perjalanan yang tawil. Ya, tadi berarti sudah 85 sampai 90 ya. Mubahan, arti mubahan artinya perjalanan yang tidak ada berbaur-baur maksiat. Nah, lihat nih ya. Ini sudah tadi selesai tentang itu. Sekarang wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yajma'a, khabarnya di sini. Ya, fa'il daripada yajuzu. Jadi an harfun nasbin yajma'u, fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu min al-fi'l wal fi mahalli raf'in fa'ilun yajuzu ya. Dibolehkan bagi orang musafir perjalanan yang panjang dan kagak berbaur maksiat ayyajma'a, menggabung, menjamak baina salatai, asalnya salataini, salatun satu salat, musanna bi ziyadati alifin wa nunin fi mahalli raf'in. Ini karena fi mahalli jarrin ya, tambahannya ya dan nun ya. Ketika disenderin ke kalimat berikutnya nunnya dibuang.
ya. Ini kajiannya di ilmu sorof sebetulnya, bukan nahwu. Ayajma'a baina salatai, asalnya salataini. Salatai ay az-zuhri wal asri, ya. Dibolehkan bagi orang yang musafir, perjalanan yang panjang, tidak berbaur maksiat, menjama antara dua salat zuhur dan asar. Taqdiman wa ta'khiran, baik dilakukannya takdiman, jamak takdim. Boleh juga ta'khiran, jamak takhir. Ini istilah jamaah. Kalau kata takdiman itu dikata qaddama yuqaddimu takdiman. Berarti ya salat zuhur asar. Asar dibawa ke zuhur, itu namanya salat jamak takdim. Ya. Kalau takhiran akhara yuakhiru takhiran, diakhirkan. Zuhur asar, salat zuhur dibawa ke asar. Ya, nanti diajarin di sini. Mana dulu nih salatnya? Zuhur dulu apa asar dulu? Boleh enggak salat jamak takdim asar dulu baru zuhur dulu? Kagak boleh. Kagak sah, ya. Baik. Wa huwa ma'na qawlihi, dan makna pernyataan musannif fi waqtin ayyuhumma syaa. Artinya orang yang musafir, ya, dia boleh menjamak dua salat zuhur asar maghrib isya fi waqtin ayyuhumma syaa. Artinya di waktu mana saja yang dia mau jamak takdim ke boleh, jamak takhir ke boleh. Yang kagak boleh gimana? Kagak sholat. Ada apa banyak orang kalau kagak sholat? Ya, makanya di sini fi waqtin ayyuhuma syaa. Kapan saja bapak-bapak, saya mau milihnya takdim aja, saya takhir aja. Kebetulan ada wudu, ya sudah takdim. Ya, kondisi sulit takhir. Tetapi kalau takhir niatnya di awal, ya. Taib. Wa ayajma'a baina salatai al-maghribi wal isya'i, dan boleh menjama antara dua salat maghrib dan isya, taqdiman wa ta'khiran, baik salatnya salat takdim jamak takdim atau jamak takhir. Wa huwa fi ma'na qali sama fi waqtin ayyuhuma syaa, boleh memilih jamak takdim atau jamak takhir. Wa syurutu jam'i taqdimi thalathatun. Lihat nih jumlah, jadi bapak-bapak ini sampai belajar kita baca kitab, ya. Kitab itu sederhana sebetulnya. Kenalin ini jumlah ismiyah, uslubnya, ini jumlah fi'liyah, ini jumlah sibuh jumlah. Udah begitu aja muter-muter. Adapun wawu itu atau wa istinaf itu, ya. Tapi mulainya lihat, oh ini seperti ini apa? Jumlah ismiyah. Wa syurutu jam'i taqdimi. Berarti mubtadanya ada 3 kalimat, syarat, jamak, takdim. Syarat mubtada wa huwa mudhaf, takdim mudhaf ila jam'i mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf juga karena ada lagi mudhaf ilainya. Siapa? Takdim. Mana khabarnya? Salasatun. Syarat-syarat, ya, menjamak takdim. Syarat-syarat melaksanakan sholat jamak takdim itu ada 3, ya. Al-awwalu, yang pertama, ayyabda'a biz-zuhri qabla al-asri wa bil maghribi qabla al-isya'i. Nah, salat yang pertama jamaah ingin melaksanakan sholat jamak takdim adalah, ya, memulai dengan sholat zuhur, ya, qabla asri, sebelum salat asar. Jadi sholli fardhu zuhri rak'ataini, ya. Kalau misalnya itu qasran majmu'an, dijama dengan asar. Masalah niatnya saya lihat di beberapa kitab lain-lain. Ada yang niatnya begini, usolli fardhu zuhri rak'ataini, ya. Kalau qasran, kalau misalnya di jamak majmu'an, gitu. Jadi nanti salat tuh ada yang qasar jamak, ada yang hanya jamak. Tapi tetap 4-4. Nah, ada yang 2 qasar jamak.
tergantung halahnya, kondisinya, ya. Nah, jamaah yang suka jalan-jalan tuh, piknik-piknik, penutupan, pembubaran, panitia Maulid Nabi. Wah. Di Bandung misalnya. Nah, praktekin dah ilmu ini ya. Baik. Wabil maghribi qabla al-isya'i, ya, syaratnya didahului salat yang maghrib sebelum isya. Nah, ini mu'alifnya luar biasa nih. Sebelum kita nanya udah dijawab beliau. Bagaimana Kiai kalau seandainya kita isya dulu belum maghrib? Nah, kan seperti itu. Bagaimana kalau asar dulu baru zuhur? Nah, ini falau akasa ka'an bada'a bil asri qabla zuhri mathalan lam yasihhu. Seandainya dibalik, dimulainya salat asar dulu baru zuhur, contohnya lam yasihhu, kagak sah salatnya, ya. Sama juga tuh, isya dulu baru maghrib, lam yasihhu, tidak sah, ya. Wa yu'iduha ba'daha, harus diulangin lagi, ya. In aradal jama', jika dia ingin menjamak salat. Itu yang pertama. Wasaniyatu, dan yang kedua, ya, syarat menjamak takdim adalah niyatul jam'i awwal salati al-ula, ya. Niat menjamak pada salat yang pertama. Berarti di mana? Di waktu zuhur. Ya, nanti pas maghrib isya di waktu maghrib. Contoh, usolli fardal asri jam'a takdimin. Saya sholat asar, ya, di jamak takdim ma'a zuhri. Billahi ta'ala. Baik. Bi antaktarina, ya, niyatul jam'i bi tahrimiha, ya. Dibarengin tuh. Tadi niat jamak itu menggabungkan dua waktu ini bitahrimiha, dengan, ya, dibarengin dengan takbiratul ihram. Jadi Allah di hatinya tuh, saya niat menjamak salat zuhur dan asar karena Allah Ta'ala. Fala yakfi taqdimuha 'ala al-taharrum, kagak boleh mendahulukan, ya, apa? Tadi niatnya atas takbiratul ihram. Wala ta'khiruha anis salam minal ula. Tidak boleh juga mengakhirkan niat daripada salam dari salat yang pertama, dari zuhur atau dari maghrib. Wa tajuzu fi asna'iha al-azhar. Nah, ini pendapat, ya. Dan dibolehkan di tengah-tengahnya itu menurut pendapat yang azhar. Artinya boleh juga di tengah-tengahnya dia niat menjamak. Wasanisu, dan yang ketiga, al-muwalatu bainal ula watsaniyah. Lihat istilahnya, dia nggak nyebutin baina zuhri wal asri atau bainal maghrib wal isya. Ini istilah yang mu'alifnya kaya dan istilah, keren juga, ya. Dan yang ketiga, syarat menjamak takdim, ya, itu al-muwalatu berurutan. Nah, bainal ula, antara salat yang pertama zuhur, watsaniyah dan asar, atau maghrib dan isya. Dan bapak salat, ya, maghrib, habis itu pegel banget nih, lapar, makan dulu, baru salat lagi isya. Ya, itu namanya kagak mualat, namanya fasilah, terpisah, terpotong. Mualatnya itu katanya bi alla yatulul faslu bainahuma, ya, jangan pemisahnya itu panjang antara dua salat tadi zuhur dan asar. Kalau misalnya begini, Pak, cuman pendek doang boleh. Habis salat zuhur selesai, tahu, ya, apa? Bapak keinget tuh, tadi saya naruh tas di bawah tangga tuh, ambil dulu boleh, ya. Syaratnya alla yatula al faslu, pemisah
bainahuma, antara zuhur dan asar jangan panjang waktunya. Fa in tala urfan, seandainya panjang tuh pemisahnya, urf secara uruf kebiasaan, walau bi'udhrin, walaupun dengan alasan kanaumin seperti tidur, wajib ta'khirus salati ats-tsaniyah, maka wajib mengakhir salat yang keduanya ila waqtiha, kepada waktunya. Maksudnya apa waktunya? Waktunya kan masih panjang, ya. Zuhur asar kan waktu zuhur sampai berarti ada 3 jaman, boleh tuh, ya. Di awal kagak, boleh di akhirnya lah. Wala yadurru fil mualati bainahuma faslun yasirun urfan, tidak kenapa-napa. Asalnya tidak berbahaya, itu kan ini kurang pas. Artinya kagak merusak, ya, sholat. Fil mualat tadi sholatnya yang tadi harus berurutan, ya, itu bainahuma antara keduanya ada faslun, ada pemisah tapi yasirun pendek, urufan secara uruf. Jadi kalau seandainya bapak-bapak melaksanakan tadi jamak tadi lalu kagak langsung, kan kita biasanya apa? Pertama nih qomat, sholat 2 rakaat selesai, qomat lagi kan? Langsung, itu namanya mualat. Ya. Oke, gampang ini contohnya. Setelah selesai 2 rakaat, ya, bapak-bapak mau apa? Mau sholat lagi, tahu ada yang manggil misalnya, ada urusan. Nah, boleh tuh. Tapi apa? Tapi faslun yasirun urfa. Pemisahnya hanya yang enggak terlalu lama, gitu ya. Yang baru datang halaman 18 sekarang udah ya. Apa 17 ya? 17 kau ya. Wa amma jam'u takhiri fayajibu fihi ayyakuna biyatil jam'i. Adapun jamak takhir, tadi sudah selesai kita bicara tentang apa? Salat jamak takdim. Sekarang pindah ke jamak takhir. Wa amma jam'u takhiri, adapun jamak takhir, fayajibu fihi, maka wajib dalam salat jamak takhir ayyakuna bi niyatil jam'i, ya, niat jamak. Wa takunu niyatu hadhihi fi waqtil ula, dan niatnya itu berada di waktu yang pertama, ya. Wa yajuzu ta'khiruha, dan dibolehkan mengakhirkannya, ya, mengakhirkan niat ila ayyabqa min waqtil ula, sampai tersisanya waktu yang pertama, ya. Zamanun, satu waktu, walau ibtada'at hadhi fihi kanat adaan, seandainya diawali, ya, di dalam salat jamak takhir ini, maka itu sudah dikatakan adaan, sebuah penunaian. Wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun wala mualat. Nah, ini bedanya. Kalau tadi jamak takdim harus tartib, tapi kalau jamak takhir tidak diwajibkan. Dalam jamak takhir itu tartib. Tartib urutannya. Ada 2 pendapat. Kalau kita sejamak takhir, salatnya asar dulu, ya, lihat asar dulu, jamak takhir ya, akhir asar dulu baru zuhur, ini namanya ala hasabi tartibi waqtihi, ala hasabi tartibi waqtihi, menurut urutannya. Sekarang waktu asar ya, asar dulu, ya, baru ini. Kalau kita sholatnya salah ya, zuhur asar jamak takhir, ya kan. Tapi kalau jamak takdim kan harus zuhur dulu. Nah, sekarang jamak takhir, ya, sholatnya mau mana nih? Kalau bapak-bapak mau zuhur dulu, ya, itu ala hasabi tartib, menurut tertib urutan waktunya, zuhur baru asar.
Tapi kalau kita sholatnya ambil asar dulu baru zuhur, itu ala hasabi waktihi, waktunya. Misalnya waktu asar dulu, ya. Tadi artinya dua-duanya boleh. Maka tidak wajib dalam jamak takhir tartibun urutannya, wala mualat, dan juga tidak wajib berurutannya. Wala niyata jam'in ala sahihi fi thalathah, ya, dan tidak ada niat jamak menurut pendapat yang sahih atas 3 tersebut. Wa yajuzu lil hadir ay al muqim, dan dibolehkan bagi yang hadir, orang yang mukim kagak kemana-mana. Wa fi waqtil matari, nah ini sudah selesai tadi bicara tentang jamak takdim, jamak takhir. Sekarang kodia baru, bapak-bapak kagak musafir, ya, kita nggak kemana-mana, di sini aja, ya, tapi hujannya gede banget. Boleh nggak kita mengqasar jamak sholat? Nah, ya, jadi ilmu nih Pak. Nanti pas bapak lagi mau ke masjid, hujan gede banget, nah, amalin ini, ya. Wa yajuzu lil hadir ay al mukim, dibolehkan bagi orang yang hadir, orang yang mukim, bukan safir, ya. Wa fi waqtil matar, dan di waktu hujan, ayajma'a bainahuma, menjama antara dua salat, ya, ay az-zuhri wal asri wal maghrib wal isya'i, la fi waqti tsaniyah, bukan di waktu yang kedua, berarti di waktu yang pertama, berarti jamak takdim. Hujan, waktu maghrib mau ke sini gede banget hujan, udah ajak keluarga, ayo kita sholat yuk, kita jamak langsung, ya, jamak takdim. Ini khususiyat, ya. Bal fi waqtil ula minhuma, tetapi pelaksanaannya di sholat yang pertama dari keduanya. In ballal mataru, ya, ala thawbi, a'la thawbi wa asfala an-na'l, ya, wa wajadat asy-syurutu sabiqatu fi jam'i taqdimin. Jika hujannya itu balada, basahin banget semuanya, ya, ngebasahin baju kita basah, lepek, kuyup, nah, itu, ya, dan bagian bawahnya juga naalnya basah. Nah, terdapat syarat-syarat yang disebutkan tadi dalam jamak takdim. Artinya bapak-bapak kondisi hujan bajunya basah, kuyup, basah sampai ke bawah-bawah semuanya, itu boleh juga kita menjamak takdim, ya. Ini jarang dipraktekin, ya. Tetap aja maghrib 3 malam boleh itu, ya. Habis itu tidur enak banget, sendingin kan. Wa yustaratu aidan wujudul matari, dan disyaratkan juga wujudul matari fi awwalis salataini, adanya hujan itu, ya, di awal daripada dua salat. Artinya hujan itu emang di waktu maghrib atau zuhur, ya. Wala yakfi fi wujudihi fi asna'il ula, enggak boleh adanya hujan itu di tengah-tengah salat yang pertama, maghrib, ya, minhuma dari keduanya. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan juga wujuduhu, adanya hujan indas salami minal ula, ya, ketika salam dari salat yang pertama, ya. Sawaun istamarra ba'da dzalika amla, sama aja apakah hujan itu terus berguyur jalan terus atau berhenti, itu begitu, ya. Wa tukhtasu rukhsatul jam'i bil matari bil musalli fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi min mawadil jam'ati, ya, ba'idun urfan. Wa tukhtasu, dan dikhususkan rukhsatul jam'i, ya, mendapat dispensasi menjamak, ya,
bil matori, ini banyak sababiyah namanya, gara-gara sebab adanya hujan, ya. Bil musolli, ya, yang mengenai orang yang sholat fi jamaatin, dalam berjamaah di masjid atau selain masjid, min mawadil jamaah, daripada tempat-tempat sholat berjamaah. Orang kan istilah itu masjid baju masjid aja, padahal ada langgar, musola, apa lagi, surau, nah ini gitu, ya. Maka dia nggak kaku, ya. Au ghairihi, atau selain masjid, min mawadil jamaah, daripada tempat-tempat berjamaah. Ba'idun urfan, yang jaraknya jauh tapi secara uruf, ya. Wa yata'adza adzahibu, nah orang yang bakal pergi, wa yata'adza, dan akan merasa ta'adza, tersakiti, susah dah pokoknya lah. Adzahibu, orang yang mau pergi, lil masjid, ke masjid, au ghairihi, atau ke tempat-tempat min mawadil jamaah, ya, musola, surau, bil matori, dengan sebab hujan, fi tariqihi, di jalanan. Artinya bapak-bapak kalau misalnya dipaksain nih, hujan begitu gedenya, berangkat juga, bakal ya ta'adza, apa, bakal nanti demam, batuk, pilek. Nah, udah sholat aja jamaah takdir, gitu ya. Jadi boleh Pak, salah satu yang menggugurkan sholat berjamaah hujan besar, jalanannya belok. Yang bahaya hujan kagak, belok kagak. Nggak ke masjid, ya. Kemarin ada doa, anak saya berangkat ke Mesir tuh, ya. Ada pengajian di itu, saya liburkan, posisinya di airport. Pesan saya satu, nak, nanti di sana jangan tinggalin sholat berjamaah, ya, upayakan, karena bapak di sana kagak ada, ya, nggak ada sholat sendirian doang, hebatnya, masih bocah, masih anak-anak, tingkatan aliyahnya Al-Azhar, kalau kagak ditancapkan pemahaman, udah nggak ada ngawasin, ya. Tapi alhamdulillah di sana banyak teman-teman saya monitor terus, ya. Pokoknya nih pesannya sholat berjamaah, dari berjamaah itu baru nanti datang keberkahan, ya. Bapak ingat, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian ata masjid, sengaja datang menuju masjid, langkah yang pertamanya apa hikmahnya kemarin? Ya khuttu khati'atan, menghapuskan kesalahan. Langkah yang kedua, yarfa'u darajatan, ngangkat derajat. Bayangin. Jadi kalau berat-berat ke masjid, ingat, dia hapus, diangkat, dihapus, diangkat, terus begitu. Ya, berkah insyaallah. Faslun, udah bab baru lagi deh. Wasaraitu wujubil jum'ah. Nah, ini syarat-syarat wajib sholat Jumat. Jamaah sekalian, ini sholat Jumat ini saya dari 20 tahun yang lalu kebayang terus guru saya Syekh Muhyiddin, Syekh Yusuf bilang begini, orang sekarang sholat Jumat itu hanya sekedar gugurin kewajiban doang, asal datang doang gitu. Waktunya dia kagak pikirin dari awal datangnya. Kan ada hadisnya tuh, datangnya mubakiron, lebih awal. Hari Jumat dari mulai asar, maghrib, hari Kamis udah mulai sunnah banyak selawat. Malam Jumatnya isi dengan sholat witiran, zikiran, baca Quran. Ini malam yang mulia. Pas Jumat paginya mandi, ya, mandi khusus li yaumil Jumat. Maka bapak-bapak diberkahi oleh Allah jika mandinya 2 kali mandi, bisa 2 kali niat berhubungan, mandi junub, niat mandi karena Jumat, mandi tuh, ya. Bagusnya lagi niat taubat, nawaitul ghusla, ya, taubatan zahiran wa batinan. Mandi lagi, niat mandi, berarti kalau itu niat mandi junub, niat mandi tobat, niat mandi Jumat. Lalu ke masjid, apalagi yang ngamalin tuh, barang siapa yang sholat
tahiyatul masjid 4 rakaat 1 salam, sebelum meninggal dia sudah melihat bangkunya di sorga. Itu orang-orang yang ahabba liqa'ahu, pengen berjumpa dengan Allah. Diperlihatkan langsung ridwanullah wa jannati, ridwan Allah dan surganya. Maka buru-buru pengen. Ya. Nah, sholat itu gimana? Bacaannya Al-Fatihah sekali, kulhu 50 kali. Amal ini bapak-bapak nih, ya. Tapi ke masjidnya paling agak 1,5 jam dah. Jangan udah mepet tuh, bingung tuh. Saya yang biasa aja paling 45 menit tuh. Ya, salat tahiyatul masjid 4 rakaat 1 salam. Rakaat pertama Al-Fatihah, kulhu 50 kali. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, kulhu 50, udah 100. Yang ketiga Al-Fatihah kulhu. Yang keempat Al-Fatihah kulhu 50. Jadi 200 kulhu. Ya, jangan salah paham, jangan kulhu. Ya. Nah, habis itu salat lagi 2 rakaat salat taubat. Nah, saya selalu begitu. Setiap Jumat atau kita bawa jamaah tuh biasain salat tahiyatul masjid, salat taubat. Kenapa? Agar ibadah kita semuanya berdiri di atas babu taubat. Ya, biasanya jamaah ya. Kata Nabi apa? Ini kan murid Nabi nih. Yang namanya murid Nabi kan tabiun, ngikutin. Maka ada tabi'in, ya, orang yang ngikutin Nabi. Nabi bilang kalau masuk masjid baca doa dulu. Sekurang-kurangnya apa? Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatika ya ar. Nah, yang kedua, masuknya kaki Yang ketiga, jangan duduk sebelum tahiyatul. Mas masjid Jumat tuh yang 4 rakaat. Selesai bangun lagi. Ya. Yang baca salat taubat. Udah dah, zikir, selawat sampai azan. Ya. Tapi kalau datang Jumatnya, oh iya, sebelum azan itu malaikat duduk di situ tuh depan pintu tuh. Bawa catatan, setiap yang datang duluan catat. Maka ada istilah yang baris paling awal dapat apa? Onta. Kedua dapat sapi, ketiga dapat kambing, terus ayam, telur. Ya. Kalau sudah mulai azan, khatib naik mimbar itu ditutup catatannya. Malaikat ikut berbaris di sini, hisab pertama. Makanya yang datangnya sudah terakhir nggak dicatat itu. Nanti di hari kiamat kamu sholat Jumat, sholat Allah mana dilihat? Kagak ada catatannya. Nah, datang terlambat. Ya Pak ya, saya pesan setiap Jumat khususin ke orang-orang tua kita dulu, khusus. Ya, muliakan, bersihin nih kuku-kuku yang panjang, bersihin. Ini apa nih? Kumis-kumis bersihin, begitu. Ya, hari Jumat hari yang jadid selalu. Ya, hari mulianya orang. Allah sudah pilihin hari Jumat buat orang Yahudi, kagak mau dia. Pilihnya hari Sabtu. Allah pilihin lagi hari Jumat buat orang Nasrani, kagak mau. Dia pilih hari Ahad Minggu. Ya, maka Allah pilihkan hari Jumat buat umat Rasulullah. Amal yang sunah-sunahnya dan perbanyak baca selawat. Ya, karena sudah azan ya. Wallahu a'lam. Jamaah saya mengundang besok malam Minggu, malam Ahad ya, pada Isya Maulid Nabi di Al-Khobir. Ya, semoga bisa datang dari sini ya. Saya mengundang Kiai Haji Ainul Yakin, ulama sepuh, putra daripada Kiai Haji Abdul Syafi'i ya. Minta keberkahan beliau dan ulama-ulama lainnya. Oke, semoga manfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا موعدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته